Kami bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami selalu mengingatkan kepada kami betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan kepada kami, betapa berharganya kami di mata Tuhan. Bahkan Engkau jadikan kami sebagai biji mata Tuhan, organ tubuh yang paling penting di dalam tubuh kami. Dan bahkan biji mata kami itu dilindungi secara luar biasa oleh kelopak mata kami. Penjagaan Tuhan dahsyat di dalam hidup kami. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Mampukan kami untuk melakukan apa yang kami ucapkan dalam puji-pujian. Apapun yang harus kami hadapi di dalam kehidupan ini, mulut kami tetap mengucapkan sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, hari ini kami kembali rindu diberi kekuatan yang baru lewat pemberitaan firman-Mu. Kami siap diajar Tuhan, dinasihati oleh Tuhan, bahkan mungkin ditegur oleh Tuhan. Hamba mohon untuk tidak hamba sendiri Tuhan yang benar-benar sangat jauh dari sempurna, masih melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Itu sebabnya hamba mohon Tuhan, jika Tuhan berkenan untuk membuat hamba-Mu menjadi saluran berkat, maka Tuhan sucikan terlebih dahulu, kuduskan terlebih dahulu saluran ini ya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini benar-benar layak disebut sebagai saluran berkat Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan lewat pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja, yang berdaulat penuh atas hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun masalah yang saudara hadapi di dalam kehidupan ini, Tuhan ingin supaya ketika saudara menaikkan puji-pujian, saudara membaca firman Tuhan, telinga saudara dengar, saudara dikuatkan. Saya yakin dan percaya yang memberi kekuatan kepada saudara adalah firman Tuhan yang saudara baca dan saudara dengar. Maka seringkali disarankan supaya saudara-saudara bukan dengar firman Tuhan hanya di sini saja, tetapi di rumah pun saudaraku 24 jam saudara diberi kehidupan oleh Tuhan kan. 10% itu bukan hanya masalah soal uang saja, tetapi waktu. Saudara berikan waktu kepada Tuhan, bukan 2,4 jam saja ngobrol atau khotbah. Ya, kalau saudara khotbah terus aku nggak kesempatan khotbah nanti. Ya, tetapi di dalam waktu 2,4 jam itu, at least pikiran saudara itu ada Tuhan di situ. Amin saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberat apapun masalah kita, hari ini dari tadi pagi saya sudah berbicara tentang menjaga hati. Ya, menjaga hati, menjaga pikiran dan juga penguasaan diri. Menurut saya harus setuju sih, ya. Menurut saya saudara harus setuju bahwa kehidupan kita sebetulnya bisa diselamatkan, dijaga ketika kita bisa menguasai diri. Amin saudara. Marah, sedih, takut, iri. Saudara, ketika saudara bisa jaga hati saudara, saudara tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu saya akan ajak saudara sekalian untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Amsal pasal 4 ayat ke-23. Yang kedua nanti dari Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Ya, Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Lalu kita nanti yang keduanya kita baca dari Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita membaca bersama-sama dua ayat ini. Tadi pagi saya sudah pesan ketika membaca firman Tuhan, saudara membacanya dengan semangat. Amin. Sehingga ketika saudara baca semangat, telinga saudara dengar, saudara disemangati. Ketika atlet saya tanding, saya semangati mereka. Ya, berjuang jangan mau kalah, berjuang habis-habisan.
Gitu saudara, tekanannya ada. Gak mungkin saya ngomong berjuang ya, menang syukur, kalah gak apa-apa. Gak mungkin ya. Jadi saudaraku ketika kita baca firman Tuhan semangat. Amin saudara. Kita baca ayat 4 Amsal 4 ayat 23 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan karena amin saudara. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Waspada saja sudah lebih bagus daripada hati-hati ya. Artinya segala kewaspadaan dengan segala daya upaya berjuang untuk jaga hati kita. Supaya enggak emosi, enggak marah, enggak takut ya, enggak khawatir. Amin saudara. Yang kedua, Matius pasal 15 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Karena dari hati amin. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pikiran yang macam-macam, yang enggak-enggak, yang tidak senonoh. Pikiran yang macam-macam itu bisa menimbulkan pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Jadi jaga hati. Amin. Terima kasih saudara, silakan duduk. Saudaraku, siapa yang bisa menjaga hati kita? Enggak ada yang bisa. Ketika kita marah nih, ya marah langsung naik ke otak kan? Langsung timbul tuh. Pikiran jahat tersinggung, langsung pikiran jahat muncul. Gua balas lu jual gua beli juga gitu saudara ya. Saudaraku, siapa yang bisa jaga hati kita ketika kita khawatir, kita takut? Saudara, ya. Begitu khawatir, takut, langsung pikirannya macam-macam. Waduh, bener juga ya kok gak ada pertolongan dari Tuhan. Janjinya kan semuanya pencobaan tidak melebihi kekuatan. Kalau yang ini mah udah kelewatan. Dulu saya begitu saudara ya. Ketika gak bisa jaga hati, langsung mengucapkan kata-kata kalimat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mana katanya janji Tuhan itu pencobaan gak lebih dari kekuatan. Kalau yang udah kelewatan, begitu saudara. Saudaraku, jangan sampai ketika kita mengalami sesuatu, saudara-saudara dan saya juga mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak berkenan. Makanya firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 berbunyi begini. Yakobus pasal 1 ayat ke-19 bunyinya begini nih saudara ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Kita baca sama-sama selanjutnya. 1, 2, 3. Setiap orang hendaklah cepat tetapi dan juga amin saudara. Cepat mendengar, lambat bicara. Dengar dulu. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kuasai diri. Jadi saudara jangan begitu dengar nih kan ya langsung jeblak gitu. Kita dalam hidup ini bukannya cepat mendengar lambat bicara, kebalik. Lambat mendengar, cepat bicara. Bicara langsung jeblak begitu ya saudara ya. Terus diiringi dengan kata kalimat apa? Urusan nanti belakangan begitu ya. Ketika saudara punya pikiran urusan nanti belakangan, jangan lakukan berdoa dulu. Maka penting sekali penguasaan diri. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Amin saudara. Jaga hati. Mengalami berbagai macam pencobaan di dalam kehidupan ini. Tapi saudara-saudara tetap teguh loh. Tetap percaya. Firman Tuhan katakan apa saudara? Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 6-9, salah satunya ini singkatnya. Firman Tuhan bilang begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Kita baca ini saudara. Ya, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena bukan karena melihat.
Kan kita punya iman begitu, iman percaya. Bukan karena melihat loh, tapi karena percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun iya. Saudaraku, hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Kita nggak ngelihat, tapi percaya. Saya membayangkan ya, saudara-saudara nggak pernah ngelihat. Nabi-nabi ngelihat, para rasul ngelihat juga. Dan mereka percaya. Saudara nggak ngelihat loh. Saudara nggak mengalami kan hidup bersama-sama dengan Yesus. Atau mungkin saudara pernah, maksudnya Tuhan Yesus itu hadir. Jreng, deng, hadir. Ono kata orang Jawa ada jelogroknya. Ada modelnya Yesus datang itu. Saya nggak tahu apakah ada di sini yang pernah ngelihat Yesus langsung. Nggak ada. Saudara mengenal Yesus dari ini, saksi-saksi iman yang mereka menyaksikan, mereka melihat dan mereka mencatat. Dan catatan-catatan ini kita baca, kita dengar oleh Roh Kudus, saudara dimampukan untuk percaya. Itu hebatnya, kelebihan saudara adalah saudara nggak ngelihat, tapi kenapa percaya? Saya ingin sampaikan ya. Kira-kira Tuhan terharu gak sih lihat saudara? Hah? Saudara gak ngelihat loh. Kenapa percaya? Menurut saya Tuhan terharu loh saudara. Dan bangga sama saudara. Jemaat Sungai Yordan Taman Ratu hebat-hebat. Mengalami masalah begitu banyak. Tumpang tindih, datang silih berganti. Tapi tetap percaya. Mereka gak ngelihat. Jemaat di sini gak ngelihat loh. Persoalan, pergumulan, pencobanya berat-berat. Mereka nggak ngelihat. Mereka hanya mendengar dan membaca. Tapi tetap percaya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk saudara-saudara. Tuhan terharu. Tuhan bangga sama saudara. Itu aja pegang. Jangan salah. Dikira Tuhan enak-enakan di sorga. Terus lihat saudara sedang mengalami pergumulan. Terus rasain loh gitu. Enggak saudara ya kan. Tuhan dari sorga ngelihat saudara. Tidak pernah ditinggalkan. Intinya itu. Tapi kenapa ada percobaan? Ada pencobaan, ada masalah pergumulan. Karena memang Tuhan sayang sama saudara. Supaya saudara alami. Dan ketika saudara alami, saudara percaya kan? Firman Tuhan ini nih saudara yang dicatat di sini. Semuanya terjadi, ada saksi-saksinya. Bukan katanya-katanya. Ya, jangan salah. Semua yang terjadi, semua yang tertulis di sini, semuanya terjadi, ada saksi-saksinya dan dicatat. Bukan katanya-katanya. Maaf ya, kalau Alkitabnya orang lain kan katanya-katanya ngono yo. Ya toh? Semua ada saksinya. Tuhan Yesus bangkit ada saksinya. Selama kurang lebih 40 hari menemui murid-muridnya loh. Ono saksi nih. Naik ke sorga ada saksinya. Pencurahan Roh Kudus apalagi. Saudara harus tahu ada saksinya, jadi bukan omong kosong. Pencurahan Roh Kudus yang pertama saudara, di situ tuh berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh. Dari seluruh dari kolong langit semuanya tuh datang ngumpul. Apa kebetulan? Tidak kebetulan. Oleh Tuhan memang dikumpulkan di tempat itu untuk melihat, mendengar apa yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus yang pertama. Amin saudara. Ketika para rasul itu murid-murid Tuhan yang menerima urapan Roh Kudus, mereka berbicara bahasa-bahasa lain. Bukan bahasa roh, maaf bukan bahasa roh, bahasa lidah bukan. Berbahasa-bahasa lain. Katakanlah saya orang Indonesia, saya bisa ngomong bahasa Arab. Ya. Nggak ngerti dah, ya kan. Ketika mungkin saya hadir pada saat itu pencurahan Roh Kudus pertama ya kan. Saya kan orang Tegal, orang Slawi ngomongin beledak-beleduk orang karu-karuan. Tahu-tahu ada yang ngomong bahasa Slawi. Saudara, itu orang lihat semuanya. Ada maksud Tuhan supaya apa yang terjadi dicatat. Tercatat. Jadi saya sampaikan nggak ada omong kosong di sini. Amin saudara. Nah bersyukur ada Roh Kudus yang membantu saudara untuk percaya. Kalian tidak melihat tapi percaya.
Tuhan bangga. Pasti dibangga-banggain. Tadinya nggak ada rencana mau bicara soal tentang Ayub nih. Saudaraku, kenapa Ayub mengalami pencobaan? Awalnya apa? Awalnya Tuhan bangga-banggain Ayub. Ya kan? Nggak baca Ayub nih pasti nih. Ya. Di dalam kitab Ayub, saya akan bacakan saja untuk saudara. Pasal yang pertama nih, ya pasal pertama kitab Ayub. Ayat yang ke-8, Tuhan itu bangga-banggain Ayub. Saudara kenalkan Ayub bukan tukang es yang jualan es di situ, bukan si Ayub. Ya, ini Nabi Ayub, ya saudaraku. Kalau kita bicara soal pencobaan, pergumulan yang hebat, yang gak ada duanya itu selalu ngomongnya Ayub. Ya, awalnya dari mana? Awalnya Tuhan itu bangga-banggain Ayub. Pasal 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Apakah engkau memperhatikan jemaat gereja Sungai Yordan di Taman Ratu? Tuh kira-kira gitu. Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti kalian, seperti dia. Amin. Ini Tuhan bangga-banggain saudara loh ya. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perfect, sempurna tuh. Luar biasa takut Tuhan, saleh, jujur, melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan bangga-banggain saudara-saudara di depan iblis. Saya sampai sempat mikir ya Tuhan jangan bangga-banggain saya deh gitu ya kan. Karena dengan Tuhan bangga-banggain lalu iblisnya protes kan. Iblisnya protes. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut kepada Allah? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa jemaat gereja Sungai Yordan Taman Ratu akan takut pada Allah? Kalau nggak dapat apa-apa, ayo. Saudara takut akan Allah? Nah ini pertanyaannya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya? Bukankah Tuhan juga memagari saudara-saudara dan saya? Ya kan? Apakah akan jadi takut kepada Allah? Kalau tidak dipagari, kira-kira begitu. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Pantas saja Ayub takut kepada Tuhan, saleh, jujur, taat, karena diberkati. Jemaat Sungai Yordan diberkati, harta miliknya dijaga, nggak pernah bangkrut, nggak pernah mengalami masalah, semuanya oke-oke saja, pantas saja, setia. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi cobalah ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, dia pasti mengutuki engkau. Coba kalau misalnya jemaat di sini nih dapat pencobaan berat, ya kan? Coba ya. Maka pasti akan mengutuk Tuhan begitu. Saya mohon maaf ya dulu saya begitu saudara. Ya, saya marah sama Tuhan, parah. Ya, minta tolong disiapkan pembeli saja, enggak mau. Seneng liatin saya susah ya, seneng liatin saya nangis, seneng ya terusin aja. Begitu, saya dulu gitu. Saya ngomong gini bukan saudara tiru-tiru saya, jangan. Ya kan kelewatan itu. Saudaraku, Tuhan ingin supaya kita jangan mengucapkan kata-kata kalimat seperti itu. Ya, karena kita tahu kan, saudara kan percaya dong, nggak lihat tapi percaya toh, amin. Wis percaya wae, jaga mulut. Makanya Tuhan bilang gini, ya sudah sekarang segala yang punyainya semuanya ada kuasamu, silakan dicobai, begitu saudara. Maka Ayub mendapatkan pencobaan yang dahsyat yang tidak ada duanya. Harta miliknya semua habis, anak-anaknya metong semua, mampus semua anaknya. Saudara, satu anak saja mati. Udah orang tua udah nggak tahu dah, saudara. Sepanjang umur hidup pasti terus terngiang-ngiang terus saudara. Ini semuanya mati loh. Bukan hanya hartanya saja, anak-anaknya saja kacau balau mati semua, saudara. Ya, tetapi tubuhnya juga Tuhan izinkan borokan, saudara. Borokan, kudisan, saking gatelnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, saking gatelnya nggak cukup pakai kuku. Karukin, dia ambil beling, pecahan beling buat karukin, pasti berdarah-darah, pasti bau amis dan sebagainya. Sehingga pelayan-pelayannya pun gak mau deketin Ayub. Luar biasa saudaraku ya.
mengalami seperti itu. Tapi saudara, kuncinya di mana Ayub sebetulnya? Ayub itu jaga mulut. Ya, di dalam keadaan yang seperti itu, pasal 1 Ayub ayatnya yang ke-20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian apa? Sujudlah ia dan menyembah. Tetap sujud dan menyembah. Dia nggak pergi kemana-mana. Dia nggak bikin patung-patung buat nyembah-nyembah. Enggak. Tetap menyembah sujud kepada Tuhan. Ayat yang ke-21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tetap mengucapkan puji-pujian. Tetap mengucap syukur, meskipun memang jauh di dalam lubuk hatinya juga banyak pertanyaan. Kita pun seperti itu. Tapi kita mencontoh Ayub, tetap aja jaga mulut. Tetap mempermuliakan dan bersyukur. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik, sangat baik. Apapun yang kita alami Tuhan ingin kita seperti itu. Bersyukur senantiasa. Saudaraku, kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur, pengalaman saya, ya, ketika kita mengucap syukur, Engkau baik, sangat baik, luar biasa, kan begitu kalimatnya. Gak mungkin kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kalau janjimu meleset melulu. Gak mungkin, ya kan? Karena Engkau baik, sangat baik, luar biasa. Lalu apa yang terjadi, saudara? Pengalaman Tuhan seperti film tuh, ya. Tuhan ingetin saya betapa baiknya Tuhan. Banyak kejadian-kejadian yang secara manusia, secara akal pikiran nggak mungkin ada jalan keluar, Tuhan kasih jalan keluar. Lalu kejadian apapun itu saudaraku, dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang tertindas, Tuhan buka jalan. Tuhan bantu, ya. Keadaan situasi apapun juga diingetin semuanya itu. Bersyukur. Dalam keadaan yang sangat terpuruk, saudara. Anak-anak saya itu sekolahnya saya sekolahkan di sekolahan yang apa adanya. Yang penting uang sekolahnya murah gitu. Ya nggak ada tempat lain itu ada di, saya nggak usah sebut nama sekolahnya ya. Tapi di daerah terminal Kampung Melayu. Sekolah SMA bukan sekolah kondektur bukan ya kan. Saudaraku, tapi karena murah ya nggak karu-karuan, di situ isinya narkoba, merokok, pergaulan bebas dan tawuran hampir tiap hari. Kan itu daerah Berlan kan, Kampung Melayu saudaraku. Dan ngerokok anak saya, nakal, tawuran tiap hari. Karena apa? Karena dia pulang tuh pasti cerita tadi tawuran mah, gitu. Ya sampai pulang-pulang tuh tas sekolahnya tuh sobek, bukunya hilang semua karena dicelurit. Saudaraku, lalu papanya jadi mikir kalau gitu kita lesin kungfu saja. Dilesin kungfu, bikinnya kan untuk membela diri ya kan. Ternyata mah suhunya diajarin. Tadi suhu ngomong begini, mah ngomong apa? Jos sudah pernah berkelahi? Belum suhu. Oh keluar dari rumah ini nanti ya, bikin gara-gara. Begitu saudara, supaya berkelahi. Waduh saudara gak karu-karuan ngerokok. Aduh dimarahin sama guru tuh, aduh kacau saudara ya. Sampai saya nggak pernah lupa tuh saat itu saya berdoa, saya ngeluh sama Tuhan, Tuhan masa depan anak saya gelap banget. Mau jadi apa? Nggak karu-karuan, kepengen jadi dokter gigi kan nggak mungkin. Pelajarannya kan kacau saudara. Tapi karena dia mau, itu akhirnya puji Tuhannya pada saat itu seperti sekarang ya, yang penting ikut ujian. Semuanya lulus. Ya kan, saya kan nggak tahu nilainya berapa kan dia ambil IPA, saya nggak tahu nilainya berapa. Tapi belakangan setelah dia lulus, baru dikasih tahu dulu, tahu nggak, Mama tahu nggak, itu tuh matematika saya tuh 3, gitu-gitu saudara kan. Tapi zaman itu memang dilulusin semua. Lalu dia daftar ke Trisakti, dokter gigi ya orang diterima, ya kan, nggak mungkin tesnya nggak diterima. Saya ingat, ada Ferry Sonovil, mantan itu kan ya, saudaraku ya, saya cukup deket. Dia salah satu pendiri Trisakti. Saya telepon, Om, Joshua mau masuk Trisakti. Oh mau masuk aja Mel, masuk. Begitu masuk saudara. Puji Tuhan. Dari mana uang pangkalnya gue gak tahu lah, pokoknya ada aja. Saudara ya tertati-tati lah, karena apa? Karena memang pelajaran di SMA-nya kacau gitu. Setiap kali ujian pasti ada surat ancaman drop out, DO gue gak tahu dah ya.
Puji Tuhan, datanglah malaikat yang sekarang jadi istrinya, ya kan, ngajarin dia sabar gitu-gitu. Puji Tuhan, lulus prakteknya A, lulus dokter gigi. Dari mana gua nggak tahu, ya. Nggak pernah kepikir, saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ya. Roh Kudus yang ada di dalam saya nggak pernah ninggalin saya. Dialah yang menjaga saya, dia yang menjaga saudara. Nggak nyimpang kanan, nggak nyimpang kiri. Amin saudara. Mulut ini jahat tepol, tapi Tuhan baik. Makanya saudara, mari jaga hati. Dengar apapun juga, lihat apapun juga, jaga hati nomor 1. Saudaraku, yang masuk ke dalam hati kita kan itu bentuknya informasi ya, betul ya. Informasi dari mana? Dari yang kita dengar dan yang kita lihat. Ya, makanya dijaga. Dengar sesuatu, ngelihat sesuatu. Nah, ini bahaya nih. Ngelihat sesuatu, saudara jangan membanding-bandingkan kehidupan saudara dengan yang lain. Bahaya. Ya kan? Iya juga ya. Saya rajin persekutuan, rajin ke gereja, pelayanan dan lain-lainnya. Tetapi kayaknya enggak diberkati. Tuh, enggak pernah ke gereja. Ke gerejanya kapal selam. Ya kan kalau Natalan aja muncul. Tapi diberkati. Ya terus ngiri. Anak saya pernah ngalamin saudara. Dari yang punya segala-galanya sampai enggak punya apa-apa. Sehingga saya ngiri gitu. Karena apa? Karena teman-temannya anak saya itu sekolahnya sekolah unggulan semua. Sekolah internasional. Anak saya sekolah seperti itu ada rasa iri. Tapi enggak bisa apa-apa. Dan saya bersyukur firman Tuhanlah yang menjaga. Amin saudara. Muncullah saudara dari Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Kalau kita lagi membanding-bandingkan dengan orang lain, timbul rasa iri, kita kan baca nih dari Pengkhotbah pasal 6 ayatnya yang kedua. Nah ini bagus banget nih. Kita baca ya saudara ya. Nih kalau lagi ngiri ya saudara baca ini ya 1, 2, 3. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan satupun yang diingininya. Tetapi orang itu melainkan inilah. Amin saudara. Ini loh, lihat ini. Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, ada bonusnya, kuasa menikmati berkat Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang bercontoh nih, dikarunia kekayaan, harta benda, dan bukan kekayaan harta benda aja, kemuliaan, jabatan yang hebat. Saudaraku berprestasi, sehingga Pak, enggak kekurangan satu pun yang diingini. Semua yang diingini dia dapat. Dapat semua, tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Orang lain yang menikmati, maka Pengkhotbah mengatakan apa? Itulah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi saudara saya ingin sampaikan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita, mengucap syukur saja. Amin. Karena apa? Karena saudara dikasih bonus untuk menikmati. Mungkin ada orang yang rumahnya bagus banget ya saudara ya. Saya selalu ngomong karena dulu tuh saya suka lewat Pondok Indah kalau habis ngelatih. Ada satu rumah yang lampunya nyala kabeh ya. Kalau udah jam 5, 6 gitu nyala semua. Saya mikir tagihan listriknya berapa ya gitu saudara kan. Saudara ya. Tetapi surem gitu gak ada kelihatan kebahagiaan. Ya. Suami istri berkelahi melulu. Apalagi zaman sekarang. Suami istri anak-anak mungkin cucu juga di meja makan itu gak pernah ada percakapan. Kenapa? Pegang HP semua. Ayo siapa yang begitu? Kumpul-kumpul dengan keluarga tapi megang HP semua. Tidak ada kebahagiaan. Harusnya ngumpul seperti itu sudah kita berbicara, bersaksi, cerita, ya kan, terus berdoa gitu loh saudara. Ada kebahagiaan, ya. Mobilnya bagus banget Alphard. Wah mobilnya pulang ngono ya. Tapi bukannya nggak boleh pakai Alphard tuh nggak apa-apa, asal ada Tuhan di dalamnya. Amin saudara. Punya mobilnya bagus banget, tapi ketika naik mobil istrinya nengok sini, suaminya nengok kanan. Ya berkelahi melulu, nggak menikmati mobil mewah. Yang menikmati siapa? Sopir.
Ya kan? Saya kan sering setir mobil sendiri, kalau di parkiran itu kalau ada mobil mewah mesinnya nyala, itu pasti ada sopir lagi tidur. Kakinya kelihatan tuh, ya kan saudara. Yang menikmati sopir, ya kan. Rumahnya tuh bagus, tamannya bagus, sore hari gitu kan harusnya kan dinikmati dong taman yang indah. Ada anak cucu gitu lari-lari kejar-kejaran, sepedaan gitu ya, tapi nggak pernah kelihatan. Satu saat sempat kelihatan ada yang kejar-kejaran, tapi kelihatannya itu sopir sama pembantu, kan, ya kan. Yang menikmati sopir sama pembantu, haleluya. Ya, saudara-saudara dan saya, puji Tuhan, mungkin rumah kita sederhana, ya, tetapi ada Tuhan di dalamnya. Enggak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar, pasti suami istri harus ada jalan keluar, amin. Pengampunan, ya kan, menguasai diri, dengar sesuatu istri jangan langsung marah, jangan langsung percaya. Siapa suruh suaminya ganteng, cakep ngono ya. Jadi akhirnya khawatir kan, khawatir kemana-mana suaminya pergi dimonitor. Papa ada di mana? Di sini lagi apa? Makan. Sama siapa? Depannya siapa? Kanan siapa? Kiri siapa? Idi, begitu. Satu saat telepon ke kantornya, yang terima perempuan. Teng, ya kan? Kan pintu masuknya ke hati kan telinga. Suara perempuan merdu lagi suaranya. Waduh, setahu saya tuh, ini kesaksian bener loh. Setahu saya itu suami saya di kantor itu satu ruangan sendirian. Terus ngapain perempuan itu? Langsung bikin film, masuk ke hati, langsung otaknya bikin film. Jangan-jangan tadi si perempuan itu terima telepon saya tuh lagi di dalam pangkuan suami saya. Begitu bikin film. Ini saudara, ya kan? Jadi saudara harus ada penyekatnya ya, amin ya Bapak Ibu ya. Haleluya lah. Ya, jadi jangan langsung percaya gitu, jangan. Ya, nggak usah ngiri. Ini tempat tidurnya bagus banget, bisa mijet, enak dong bisa mijet ya kan. Tapi nggak bisa tidur, pikirannya macam-macam gitu kan. Jadi biar mijet gitu, matanya menteleng terus. Saudara-saudara dan saya puji Tuhan, mungkin tempat tidurnya sederhana biasa-biasa, enak juga tidur ngampar di bawah juga, ya kan. Tapi Tuhan berikan kepada kita kuasa menikmati tidur enak. Saya bersyukur loh saudara, tutup mata langsung hilang gitu loh, ya kan. Asal ini bisa langsung take off gitu, asal yang penting jangan lupa landing gitu aja, ya kan. Jadi saudara, puji Tuhan kan, amin saudara ya. Jadi kalau nggak bisa tidur itu baca Alkitab itu imamat tuh, baca imamat bilangan langsung ketiduran loh ya. Saudara bersyukur ya kan, diberi kuasa menikmati tidur enak. Bahkan dengar khotbah pun ketiduran, haleluya, nikmati saja. Awas loh, dengar khotbah jangan ketiduran, metong loh, mati loh ya kan. Tahu ada kan, ya kan, Paulus itu khotbah, ya toh, ono sing keturun. Kan di lantai atas tuh ketiduran namanya Tikus apa siapa gitu ya. Saudara Theokikus apa gitu. Saudara jatuh mati dia. Ya kan? Tapi oleh Paulus dengan kuasa Tuhan yang diberikan kepada Paulus dia mati hidup lagi. Jadi itu kenapa ditulis ya? Khusus loh supaya memperingatkan saudara jangan ketiduran. Amin saudara. Kan kelihatan dari sini kalau manggutnya cepet berarti ngerti nih. Tapi kalau udah mulai pelan ngantuk dah ya kan. Saudara, khotbahnya ditambah sejam. Nah saudara ini penting ya kan. Jadi ayat 22 Ayub dipuji nih dalam ini Ayub pasal 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Tuhan senang ya. Dalam keadaan seperti itu Ayub tetap menyembah Tuhan, tetap bicara bagus, baik. Dan telinga Ayub pasti dengar kan, menenangkan hatinya sendiri ngono loh. Ya. Amin saudara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil lah. Itu. Yakin percaya rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Mempersiapkan hari depan penuh harapan untuk saudara. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu yang saudara, makanya kenapa harus dengar firman, baca firman. Karena firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar itu enggak akan pernah hilang di sepanjang hidup kita. Mungkin lupa ditulisnya di mana, tapi tidak akan pernah hilang. Dan cara Tuhan bicara kepada saudara itu loh, Roh Kudus munculkan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Amin saudara.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Itu ayat itu ya saudara sangat memberkati saya. Tuhan undang kita untuk mendekat kepada Tuhan. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada kelegaan, betul? Mungkin belum dijawab doa-doa kita, belum ada jalan keluar, tapi at least ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada kelegaan. Bahasa Perancisnya apa? Masih ingat? Plong, plong, ya kan? Ya. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa kita mendapat ketenangan, ya kan? Rest for your soul, tuh bahasa Inggrisnya, ya kan? Diketahui mana kecil gua, ya. Rest for your soul, ya. Jadi saudaraku, bukan rest in peace. Rest in peace mau metong, ya. Matilah kita. Jadi saudaraku, ya, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat harus disaring, jangan langsung ditanggapi ngono, jangan, ya, menguasai diri, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri, jaga hati, jaga pikiran yang luar biasa yang Tuhan inginkan saudara lakukan di dalam kehidupan ini. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, contohnya banyak. Bisa terjadi pembunuhan juga saudara. Saya punya family ya, hidup di Australia, berkeluarga, hidup enak banget loh, anak 2 ya. Kita seneng lah, ya sukses di sana saudara. Lalu family saya itu laki-laki, lalu dia kedatangan iparnya yang laki-laki dari istrinya, adiknya datang yang laki-laki, iparnya, saudara. Tadinya oke-oke saja, lama-lama nakal, ya maksudnya nakal itu mencuri dan sebagainya. Jadi ditegur oleh family saya, ditegur tapi mungkin kata-katanya terlalu pedas, marah gitu. Marah langsung cekcok mulut gitu kan. Enggak cukup cekcok mulut, akhirnya enggak bisa jaga hati, enggak bisa menguasai diri, ditantang keluar. Karena memang family saya tukang berkelahi ya waktu di Indonesianya. Nantang keluar saudara. Dia enggak tahu kalau iparnya itu bawa pisau saudara. Berkelahi maka family saya ini tusuk iparnya, meninggal. Nggak bisa jaga hati, nggak bisa menguasai diri. Hati-hati ya saudara ya, amin ya saudara ya. Suami istri kalau nggak bisa menguasai diri, bahaya juga. Jangan, ya ketika kita marah Pak, please tenang dulu, berdoa dulu. Bapak-bapak kalau ada godaan juga penting banget ya. Bapak-bapak kalau ada godaan, ingetin tuh, tadi pagi saya sudah sampaikan. Yang namanya tentu godaan, coba saya lihat ini kayaknya di sini mah baik-baik ya kan. Ini gue lagi ceritain dari gereja lain ya kan. Jadi mengalami masalah yang ya itulah udah bertobat tapi nggak berubah ya kan, tetap aja genit. Jadi saudaraku ya, kita belajar dari Yusuf ya. Yusuf saudara itu semua tahu ya, bukan Yusuf tukang rujak apa gitu, bukan ya. Saudara, Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir ya, betul ya saudara ya, jadi budak kan di sana kan. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf, maka sekalipun jadi budak dia bekerja luar biasa dan takut pada Tuhan, maka diberkati. Intinya adalah pada akhirnya dia dipercaya oleh Potifar ya, dan dia menjadi kepercayaan Potifar di dalam istananya. Dan ternyata karena Yusuf itu cakep gitu kan, maka istrinya Potifar itu seneng gitu loh. Jadi menurut ayat firman Tuhan itu Yusuf itu digodain setiap hari, digodain. Gimana cara godanya? Saya nggak tahu ya kan saudara ya. Mungkin juga tiap kali lewat itu Yusuf lewat, Yusuf sup gitu kali ya kan. Gitu mungkin ya kan saudara, aku nggak tahu juga ya kan. Kira-kira gitu ya. Jadi saudaraku digodain tiap hari ya, tapi tidak bergeming. Maka istri Potifar itu saudara ngumpulin orang-orang seluruh istana, dikasih duit, suruh shopping, belanja, ya kan? Bohong. Ya, tapi intinya Alkitab bilang hari itu nggak ada orang di istana. Kalau tidak dirancang sama yang punya nggak mungkin. Pokoknya dari hari itu nggak ada orang di istana, sehingga dia leluasa gitu, ya, leluasa untuk berbicara, maksudnya godain si Yusuf ini. Di anti klimaksnya Yusuf itu ngomong begini saudara, makanya untuk menangkal pencobaan itu saudara harus mengucapkan
supaya telinga kita dengar, jadi terhindar. Jadi Yusuf ngomong begini, yang satu, suamimu Potifar, majikanku itu baik banget sama aku nih budak loh. Tetapi oleh suamimu aku diangkat menjadi kepala di rumah ini. Semuanya yang ada di tempat ini, di kerajaan ini, aku yang diberi kuasa untuk menjaga. Ya, diberi kuasa. Kecuali lu kan istrinya gitu loh. Ya kan. Jadi bos gue baik banget, masa istrinya gue embat juga gitu kira-kira ya kan. Itu kasarnya ngomong gitu. Jadi Yusuf sampaikan itu. Suamimu, bosku baik banget. Jadi kalau ada godaan, setelah kita tua gitu ya kan, para istri biasanya tambah gemuk ya kan, udah peot-peot gitu ya kan. Ya kalau ada godaan bapak-bapak ngomong begitu ucapin ya, istriku tuh baik banget. Pada saat kita susah, masih susah, istriku tuh kerja luar biasa loh. Banyak loh yang begitu ya. Maka ketika sudah tua langsung tergoda, jangan. Maka saya nggak mungkin mengkhianati istri. Amin Pak, amin Pak. Ya Bapak di sana di gereja sana ya Pak ya. Ya kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling luar biasa adalah Yusuf ngomong ya kan, aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Amin. Itu yang paling ampuh. Apa yang diucapkan oleh Yusuf didengar telinganya. Maka terhindarlah dia dari pencobaan. Amin Pak Bu, amin. Haleluya. Coba kasih tahu yang suami istri beneran, ya suami istri beneran maksudnya kan. Aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. 1, 2, 3. Kok wedi-wedi? Ya kan? Bukan takut didengar ya kan? Berarti saudaraku harus ucapkan itu ya. Amin ya saudara ya. Aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan, maka terhindar ya. Jadi saudaraku tidak melakukan kesalahan ya. Dan langsung di-cut Pak. Jangan kasih kesempatan pada iblis, kan ada ayatnya. Jangan kasih kesempatan pada iblis. Ketika ada pencobaan, jangan kasih kesempatan pada iblis. Langsung di-cut aja. Naik mobil nih di lampu merah, ya kan. Di sebelahnya ada mobil juga isinya 2 orang perempuan yang cantik-cantik. Godain, karena lu pakai mobil bagus, ya kan. Akhirnya goda-godain, gitu kan. Jangan dibales, itu pun jangan, ya kan. Apalagi jangan ya kan, bahaya ya kan, langsung di-cut saja Pak, langsung di-cut saja. Buka jendelamu juga, dulu kan ngontel jendelanya, ya kan, saya ingat ya kan, begitu buka ini, jelek lu gitu, pasti terhindar, amin Pak, tegas aja ya kan, apalagi udah tua ngapain juga ya kan. Jadi saudaraku, Tuhan baik, amin saudara, ketika telinga kita mendengar, mata kita ngelihat, please ya langsung perkatakan. Termasuk Daud itu saudara, aduh tadi pagi saya udah sayang. Daud itu kurang apa? Daud itu dia adalah pemazmur, worship leader. Anytime ketika ada kesempatan dia pasti akan memuji Tuhan, bermazmur. Hubungannya dengan Tuhan sangat baik. So anytime dia pasti ketemu dengan Tuhan dong, bergaul dengan Tuhan. Tapi ketika dia tidak bisa menjaga hati, jatuh dia. Contohnya ini saudaraku ya, dari 2 Samuel pasal yang ke-11, 2 Samuel pasal 11, ayat yang kedua nih saudara. Saya bacakan untuk saudara ya, 2 Samuel pasal 11 ayat kedua. Nah, kita baca aja ya, kita baca saja. 1, 2, 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu, perempuan itu, itulah akibat iseng-iseng, ya kan, iseng-iseng jalan-jalan di atas tatap, gue gak tahu dah. Jadi ngelihat ke sebelahnya gitu. Dan ini menurut saya, saudara-saudara jangan percaya, karena ini menurut saya. Kira-kira nih, Daud itu bukan kali itu saja ngelihat Batseba mandi, ya kan. Kemungkinan sudah pernah beberapa kali masih terhindar, ya kan saudaraku. Tapi di hari itu nggak bisa terhindar saudara ya. Kira-kira dia sudah punya jadwalnya Batseba mandi, ada rundownnya gitu saudara kan. Jadi saudaraku dia udah ini hari itu nggak tahan gitu. Makanya sebetulnya Daud itu kan pasti tahu, hafal banget 10 perintah Allah ya.
Salah satunya kalau nggak salah ayat 3 itu ngomong begini, jangan ada keinginan untuk memiliki rumah milik orang lain. Termasuk jangan ada keinginan untuk memiliki istri milik orang lain, kan begitu. Harusnya dia ucapkan tuh, seperti Yusuf, ya kan. Jangan ada waktu tergoda gitu ngomong gitu, jangan ada keinginan untuk memiliki istri orang lain, begitu loh. Ini enggak, saudara, langsung dia panggil pesuruhnya, suruh jemput Betseba, langsung terjadi apa saudaraku? Itu yang ditulis tadi di Matius pasal 15 ayat 19. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, sumpah palsu dan hujat. Semuanya muncul tuh dari dalam hati. Ya, enggak bisa dijaga, saudara. Akhirnya dijemput dan terjadi perzinahan luar biasa sampai akhirnya Betseba itu hamil. Karena hamil langsung timbul apa? Pembunuhan, dirancanglah, panggil jenderalnya. Kamu cari lawan yang kira-kira lu bakal kalah, begitu. Lalu taruhlah Uria, kan itu Daud tahu kalau Betseba itu sudah punya suami, namanya Uria, prajurit kepercayaan, pasti istimewa. Kenapa? Karena diizinkan jadi tetangga ya. Itu kan pasti tetangga, sebelahan rumah dong. Karena dari atas bisa ngelihat. Kalau rumahnya kira-kira 100 meter apa gitu nggak akan kelihatan, apalagi 5 kilo, ya kan nggak mungkin. Ini pasti tetanggaan, istimewa, ya kan. Sudah tahu itu udah punya suami, kenapa diambil? Daud loh saudara, nggak bisa jaga hati, urusan belakang pasti ngomong gitu. Ya. Saudaraku terjadi dan itu membuat Tuhan marah. Kenapa? Karena pada akhirnya Uria ditaruh paling depan ya, taruh paling depan, cari lawan yang hebat-hebat yang lu nggak mungkin menang. Masa gitu perintahnya? Itu jangan percaya saya yang ngomong, ya kan. Jadi akhirnya matilah Uria saudara. Jadi saudaraku dan Tuhan marah besar, Tuhan sakit hati terhadap Daud saudara. Dikutuklah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, maka jaga hati seperti itu. Amin ya Bapak Ibu ya kan. Jadi saya percaya sih di sini nggak ada yang seperti itu, ya kan. Tapi penting banget iri hati, ketakutan, kekhawatiran, bahaya, saudara. Lalu kita tidak bisa menguasai diri. Di dalam kehidupan kita, saudara, masalah boleh banyak, ya. Tetapi kita hidup karena percaya, bukan karena ngelihat. Makanya, saudara, Ayub menyaksikan nih. Ayub akhirnya menyaksikan di pasal yang terakhir dari kitab Ayub. Itu ditulis begini saudara ya. Ayub pasal yang terakhir pasal 42, Ayub ngomong begini ya. Ayat 3 nih, firman-Mu siapakah dia yang akan menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian. Ya, tanpa pengertian dulunya, tanpa pengertian aku tuh bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Jadi sebelum mengalami pencobaan dan masalah, hanya tanpa pengertian tuh aku bersaksi. Kadang-kadang ada orang yang bersaksi tanpa mengalami. Makanya setelah mengalami kesaksiannya akan berbeda. Amin saudara. Dia hanya ini saja, tanpa pengertian saja gua tuh bersaksi. Nah ayat kelima, dulu nih hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi sebelum mengalami pencobaan, Ayub itu hanya dengar dari kata orang saja. Tuhan hebat, luar biasa, Tuhan baik. Dia hanya dengar dari kata orang saja. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin saudara. Itulah ya. Jadi saudaraku oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan lain-lainnya. Dan selanjutnya. Maka keadaan Ayub dipulihkan 2 kali lipat lebih hebat daripada yang lalu. Amin. Meskipun dia mengalami masalah-masalah perdebatan dengan teman-teman sahabat-sahabatnya, termasuk istrinya. Nih istri nih penting nih. Ayat pasal 1 lagi ya kan. Ini para istri itu memang dari zaman dulu provokator. Nah jangan ya bu, jangan bu ya. Karena provokator nih. Di pasal 1-nya itu ngomong begini istrinya, pada saat Ayub mengalami masalah berat itu istrinya marah. Ayubnya hebat. Tapi istrinya nih, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, bapak-bapak harus mencontoh Ayub, ya kan? Istri-istri jangan mencontoh istrinya Ayub, karena istrinya Ayub itu mencoba untuk melemahkan iman dari Ayub. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan jangan sampai lakukan itu. Istrinya ngomong begini ayat 9, pasal 1 Ayub,
Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah lo, gitu. Saudara, masa seperti itu? Maka Ayub hebat banget. Ayub langsung jawab apa? Di ayat yang ke-10, tapi jawab Ayub kepadanya, jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila, gitu. Jangan sampai dikata-katain seperti itu oleh suamimu ya, amin ya Bu ya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, sekali lagi, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang Tuhan inginkan, amin. Ketika saudara bersyukur, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan ingatkan kepada saudara-saudara betapa baiknya Tuhan. Engkau sangat baik, luar biasa. Bahkan Bapa di sorga itu sudah tahu apa yang saudara perlukan dan butuhkan sebelum kita minta. Amin. Tuhan Yesus ngomong begitu dalam sebelum doa Bapa kami. Bapa di sorga sudah tahu apa yang kamu butuhkan dan perlukan sebelum kamu minta. Bukankah itu yang terjadi dalam hidup ini? Amin saudara. Tuhan bangga sama saudara, yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Menghadapi itu semuanya sendiri, gak mungkin, gak mungkin. Tuhan itu kalau menurut saya seperti pelatih. Saat anak buat tanding, itu pelatih ada di pinggir lapangan. Ngeliatin apa yang dibutuhkan oleh atletnya ketika tanding. Semua yang dibutuhkan sebelum anak buah minta atau atlet minta, pelatih sudah tahu, sudah siapin apa yang dibutuhkan, ya. Tapi pelatih nggak mungkin turun tangan masuk lapangan ikut-ikutan, nggak boleh, ya kan saudara ya. Jadi saudaraku, maka saudara di dalam kehidupan ini seperti itu. Justru ketika saudara mengalami pencobaan yang paling berat, di situ Tuhan paling dekat dengan saudara. Amin. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan. Tapi memang Tuhan ingin saudara bertanding. Amin. Di dalam arena kehidupan saudara ini. Tetap taat setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi tetaplah percaya. Saudara hidup karena percaya bukan karena melihat. Amin. Karena yang dilihat oleh mata itu saudaraku itu sifatnya gak kekal. Tetapi yang tidak kelihatan itu sifatnya abadi. Amin. Puji Tuhan ya saudara ya. Setelah ini saudara ke depannya itu tetap lebih percaya. Ya, berbagai orang tidak melihat namun percaya. Tuhan bangga terhadap saudara. Amin. Mari kita berdoa. Saya tadi minta lagu ini loh, bagus banget. Ya. Setiap kali menyanyi lagu ini rasanya gimana ya? Ya karena mengalami. Ya jadi kita nyanyi lagu ini kalau masih ada waktu Christine. Oke, bisa katanya ya. Ada teksnya enggak ya? Kita nyanyi satu kali aja. Lagu ini sangat memberkati.
Engkau selalu hadir ketika kami membutuhkan Engkau, merindukan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami merasakan tangan Tuhan selalu memegang erat tangan kami. Sehingga ketika ada badai yang sangat menakutkan terjadi dalam hidup kami tetap percaya. Sekalipun kami tidak melihat, tapi kami percaya, kami beriman bahwa Tuhan tidak pernah berbuat jahat atau punya niat jahat terhadap kami. Semua yang kami hadapi karena Tuhan mengasihi kami, sehingga lewat pencobaan, lewat masalah kami dikuatkan. Kami bisa membuktikan bahwa firman Tuhan itu semuanya iya dan amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang sudah mereka dengar pada saat khotbah atau ibadah ini, biarlah menjadi kekuatan buat mereka. Mengingatkan kepada mereka betapa baiknya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah nama di atas segala nama, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.